Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Amin Imron dari kelas Praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan E. Di video ini saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas dari praktikum ketujuh, yaitu praktikum REST API Server. Di sini setelah menonton dari video materi yang diberikan, di sini saya sudah mengikuti tahapan-tahapan dari video tersebut. Yang pertama, untuk URL-nya ini saya tetap namakan localhost. Kemudian database-nya itu API strip mahasiswa dengan username-nya root. Lalu untuk password-nya ini saya kosongkan. Dan kemudian di sini juga saya sudah memigrasi kolom-kolom dari database yang nantinya akan digunakan. Di sini terdapat dibuat tabel yang bernama student dengan kolom-kolom berikut ini, yaitu ID, kemudian nama dengan tipe data string, dan juga alamat dengan tipe data string. Untuk jika berhasil dimigrasi, maka database-nya akan berhasil ditampilkan. Berikut ini dari database yang berhasil dimigrasi melalui Laravel. Di sini akan terlihat nama tabelnya, yaitu student, dengan kolom-kolom yaitu nama dan alamat. Kemudian di sini saya juga di sini untuk modelnya bernama student. Di sini diarahkan menuju nama dan alamat. Kemudian di sini juga saya sudah membuat controller untuk student ini, yang mana di sini ini terdapat beberapa metode. Yang pertama di sini ada metode yang berfungsi untuk mengambil semua data yang berada di database, yang mana di sini namanya public function index. Diinisialisasi dalam variabel student, kemudian dikembalikan nilai data yang berada di variabel student, dan juga ditampilkan pesan student data successfully fetched. Kemudian sini ada function store. Metode ini berfungsi untuk menambahkan data, yang mana di sini diinisialisasi dalam variabel student, di request-lah nama dan alamat, kemudian dikembalikan nilai dalam bentuk data dari variabel student. Kemudian di sini ada metode show. Ini berfungsi untuk menampilkan data. Menampilkan data ini disesuaikan dengan ID-nya atau mengambil dari ID-nya. Jadi di sini diinisialisasi variabel data menggunakan function find, mencari ID-nya. Kemudian dikembalikan nilai sesuai dengan ID yang dipilih. Lalu kemudian di sini ada metode update. Nah, ini berfungsi untuk mengubah dari data tersebut. Jadi, dan ini juga disesuaikan dengan ID yang dipilih. Jadi di sini diinisialisasi dalam variabel data menggunakan function find, mencari ID-nya, kemudian data diupdate, lalu dikembalikan nilainya dalam bentuk data. Yang lalu terakhir di sini ada metode yang bernama public function destroy. Ini berfungsi untuk menghapus data, dan ini juga menggunakan atau disesuaikan dengan ID yang dipilih.
yaitu di sini menggunakan function find, dicari ID-nya, kemudian akan dikembalikan. Jika berhasil dihapus, maka akan dikembalikan nilai dengan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya mungkin akan kita cek apakah REST API yang kita buat itu berhasil atau tidak. Nah, berikutnya di sini kita akan mengecek apakah REST API yang kita buat itu berhasil atau tidak. Di sini saya menggunakan Postman. Pertama, kita akan mencoba metode untuk mengambil seluruh data yang berada di database. Menggunakan URL-nya di sini tadi localhost atau 127.0.0.1 dengan port 8000/API/student. Send. Nah, di sini ini menandakan bahwa metode untuk mengambil data dari seluruh database tadi itu berhasil. Di sini ditampilkan 2 data. Kalau kita cek di database-nya atau melalui PHP MyAdmin, nah di sini juga terdapat 2 data yang artinya metode ini berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan data menggunakan metode post ini. Misalkan kita tambahkan nama Arif Jakarta, kita send. Di sini nama data yang bernama Arif berhasil ditambahkan. Apakah iya? Kalau kita cek di database, jika bertambah berarti metode tersebut berhasil. Nah, di sini terdapat nama Arif. Kemudian kita akan coba untuk menampilkan data berdasarkan ID-nya. Misalkan kita ingin menampilkan tadi yang bernama Alwi. Maka kita coba tuliskan nomor 7. Nah, berhasil. Berikut ini ditampilkan dengan ID yang bernomor 7, yaitu namanya Alwi dengan alamat Pasuruan. Kemudian kita akan coba untuk metode update-nya, yaitu mengubah data. Ini disesuaikan dengan tadi, yaitu ID-nya. Misalkan kita ubah ID yang bernomor 6, yaitu Amin. Kita ingin mengubah alamatnya. Akan kita ubah menjadi Bogor. Kita send. Di sini ditampilkan berhasil. Kalau kita cek juga di sini, apakah berubah menjadi Bogor. Artinya metode untuk mengubah ini berhasil. Yang terakhir yaitu delete. Kita akan mencoba mendelete data yang berdasarkan nomor ID. Di sini coba kita delete ID yang bernomor 8. Kita send. Di sini ditampilkan pesan message datanya sudah kehapus. Apakah benar? Maka kita coba cek saja di database. Data yang bernomorkan ID 8 hilang dari database. Artinya metode tersebut berhasil. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.